Kita akan mempelajari tentang anggaran penjualan. Berikut capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dipahami setelah mempelajari materi ini. Satu, menjelaskan konsep dari anggaran penjualan. Menafsirkan manfaat anggaran penjualan bagi perusahaan. Mengaplikasikan tujuan dan kegunaan anggaran penjualan dalam pengambilan keputusan manajerial. Keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penyusunan anggaran penjualan. 5. Mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah dalam membuat anggaran penjualan dalam mencapai tujuan perusahaan. 6. Menilai dampak politik harga terhadap keputusan anggaran penjualan terhadap performa perusahaan secara keseluruhan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran ini sering disebut sebagai anggaran kunci karena sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. Kenapa disebut kunci? Karena setelah kita mau jual berapa, kita bisa atur, kita bisa kalkulasikan biaya variabelnya nanti menjadi berapa. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Ini menjadi dasar mempersiapkan laporan laba rugi. Ini mempertimbangkan beberapa hal seperti lingkungan bisnis. Kalau lingkungan bisnis banyak pesaing, maka harus menjual berapa supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian kondisi ekonomi. Kalau terjadi inflasi atau terjadi pandemi, anggaran penjualan kita harus seperti apa? Intensitas persaingan di pasar, kemudian kapasitas produksi. Kita hanya sanggup produksi satu hari 100 unit. Tentu penganggaran kita tidak bisa lebih dari 100 unit per hari. Kecuali kita ada melakukan penambahan mesin, dan sejenisnya. Kemudian dana yang tersedia. Kalau dana pas-pasan, tentu produksinya juga tidak bisa banyak. Kalau dana ada lebih, kita bisa beli bahan baku lebih banyak untuk produksi lebih banyak juga. Dalam bisnis, sales budget bertindak sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kalau bisa jual banyak, berarti kinerjanya bagus. Umumnya bagus. Selagi biayanya masih dapat dikontrol. Jenis anggaran ini berguna sebagai pengingat untuk memenuhi rencana dan target. Kalau sudah ditetapkan satu bulan harus jual 100 unit, maka para sales harus berusaha bisa mencapai target. Kalau mencapai, nanti kan biasanya perusahaan akan kasih yang namanya bonus. Kemudian, jika kinerja aktual perusahaan tidak sesuai dengan angka dianggarkan, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif yang tepat waktu. Misalnya menurunkan harga biar bisa naik gitu, bisa naik penjualannya. Nah, anggaran pembelian, anggaran SDM secara langsung bergantung pada kuantitas yang ingin dijual. Ya, kalau kita ingin jual banyak, salah satunya kan bisa dengan menambah jumlah salesnya. Berarti menambah jumlah SDM. Kalau anggaran SDM kita bertambah, apakah bisa nambah penjualan? Kita harapannya sih begitu, bisa menambah jumlah penjualan. Kemudian anggaran pembelian, ya ini terkait dengan produksi, kita perlu beli bahan baku ya. Jika kita bisa beli banyak bahan baku, ya ada peluang kita bisa ningkatin penjualan juga. Kemudian manfaat anggaran penjualan. Menurut buat Stilton dan Gordon, itu pertama mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa depan.
memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dan misalnya kita diharapkan menjual 300 unit dalam satu bulan. Berarti kalau satu bulan 30 hari, maka satu hari minimal jual 10 unit. Kalau tidak tercapai 10 unit, berarti ada sesuatu. Nah, itu bisa langsung dikendalikan oleh sang manajemen. Bisa langsung mengambil tindakan korektif. Harus berbuat apa? Kenapa tidak bisa jual 10 per hari? Jadi nanti target selama satu bulan tidak bisa tercapai. Kemudian, ada beberapa manfaat lain. Pertama, memprediksi jumlah produksi. Dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Kita tetapkan kalau kita mau jual 100 unit, ya minimal produksi juga harus 100 unit. Boleh lebih dikit tapi jangan kurang. Lebihnya juga lebih dikit aja. Kalau lebihnya terlalu banyak, nanti nggak cukup dana kita. Karyawan bisa lebih termotivasi dan bekerja keras untuk mencapai tujuan target produksi tersebut. Nah, ini nanti kaitannya ke anggaran produksi ya. Ini untuk pertemuan berikutnya kita bahas anggaran produksi. Kemudian ini juga bantu manajemen secara tepat mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk barang, jasa, dan wilayah yang direncanakan. Kemudian estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Ini memperkirakan overhead cost, yaitu biaya yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Ini tidak termasuk biaya produksi dan harus dianggarkan dengan benar. Manajemen dapat menyiapkan anggaran untuk belanja administrasi. Kemudian estimasi arus kas. Sales budget ini untuk bantu manajemen memastikan pendapatan itu kan nanti berubah menjadi bentuk cash ya, bentuk uang kas. Ini bisa diharapkan dari penjualan selama periode anggaran. Jadi bisa mengatur likuiditasnya perusahaan. Nah, likuiditas itu nanti di mata kuliah analisa laporan keuangan dijelaskan lebih dalam. Kemudian ukuran kontrol, ini mengukur kinerja tim penjualan dan angka penjualan adalah pilar dari mana semua divisi lain bergantung. Manajemen memeriksa angka penjualan aktual dari angka yang dianggarkan. Pengecekan penyimpangan dari anggaran bisa dilakukan tepat waktu, sehingga dapat mengambil tindakan efektif untuk mengisi gap atau kesenjangan. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, tujuannya adalah merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya penjualan. Kalau kegunaan anggaran penjualan, pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar penyusunan budget lainnya. Komponen pokok dalam penyusunan anggaran. Penjualan, pertama, dasar-dasarnya menyusun tujuan dulu. Kalau tujuan perusahaan ya memaksimalkan laba biasanya. Memaksimalkan laba berarti dengan cara meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Kemudian menyusun strategi perusahaan. Kita mau gimana cara jualnya? Secara online, secara offline, atau hybrid, atau gimana? Kemudian kita menyusun forecast penjualan. Kita ramal sesuai dengan materi pertemuan sebelumnya. Kita buat tren musiman. Produk kita nih seperti apa? Tiap tahun bisa naik nggak? Tingkat yang kita ramal di periode berikutnya itu akan menjadi target di periode berikutnya. Kemudian kita susun promosi dan advertensi, berarti periklanannya ya. Ini pemasarannya gimana? Kemudian biaya, ini akuntansi biaya, dan rencana pemasaran ini juga manajemen pemasarannya gimana. Kemudian faktor sebagai bahan pertimbangan. Karakteristik pasar yang dihadapi, bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional juga bisa ya. Kemudian keadaan persaingan monopoli atau persaingan bebas. Kalau contoh monopoli itu seperti Kereta Api Indonesia, perusahaan listrik negara,
karena itu menyangkut hidup orang banyak. Kemudian persaingan bebas, ya misalnya kita lihat ini pasar oligopoli ya, misalnya produk eh, sabun mandi banyak, ada Biore lah, ada Sunsilk, dan merek sabun yang lainnya. Kemudian kemampuan pasar untuk menyerap barang. Kalau bisa banyak yang diserap, anggaran penjualannya biasanya bisa diatur lebih tinggi. Kemudian keadaan atau sifat konsumen, konsumen akhir atau industri. Kalau konsumen industri biasanya keuntungannya nggak besar karena konsumen industri kan akan jual lagi. Tapi kalau langsung ke konsumen akhir, ya bisa lebih tinggi keuntungan kita. Kemudian kemampuan finansial, kemampuan membiayai riset. Untuk bisa meningkatkan inovasi tentu harus banyak riset. Kemudian kemampuan membiayai usaha, ini seperti biaya promosinya. Kemudian kemampuan membeli bahan mentah ini terkait dengan produksinya. Ketiga, keadaan personalia, jumlah tenaga kerja. Seperti yang saya bahas tadi, kalau jumlah sales meningkat, diharapkan jumlah penjualan bisa meningkat juga. Kemudian, apakah tenaga kerja yang tersedia mampu melaksanakan tugasnya? Ya, tenaga kerjanya harus yang kompeten tentunya. Kemudian dimensi waktu. Berapa lama ya periode waktu untuk membuat suatu proyeksi atau forecast? Kalau zaman sekarang udah canggih, itu bisa langsung keluar hasilnya ke program. Kemudian cara membuat anggaran penjualan. Ada 7 langkah. Yang pertama, pilih periode yang tepat. Kita tentukan dulu periode penganggaran kita. Kalau di akuntansi biasanya satu periode akuntansi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Biasanya bulanan, triwulan, bisa juga tahunan. Kalau produk konsisten, maka anggaran bulannya bisa. Tapi kalau berubah sesuai musim, ya berarti triwulan. Contoh yang musiman itu kan seperti durian. Durian mungkin bisa triwulan anggarannya. Tapi kalau seperti produksi kain, baju kan selalu ada bulanannya. Kemudian cek persediaan dan harga. Kita perlu tahu ketersediaan produk dan harganya apakah akan berubah atau tidak. Kalau kita misalnya pabrik beras, kan pasti harus terjual tuh. Orang pasti butuh beras. Berarti persediaan harus selalu ada. Dan harga bisa menyesuaikan. Meskipun pada akhirnya memang cenderung akan naik. Lalu, apakah harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan atau diturunkan? Kalau sedang banjir beras, biasanya harga akan sedikit lebih turun. Kalau sedang kelangkaan beras, harga akan sedikit naik. Kemudian periksa data penjualan di periode sebelumnya. Kita meninjau data dari periode yang lebih cocok dengan periode sales budget saat ini. Ini bisa membuat prediksi lebih mudah, tapi juga realistis. Kita nyusun sales budget, ini menunjukkan peningkatan penjualan 2%. Supaya realistis, jangan prediksi sampai 10%, terlalu jauh. Jadi 2% up, 2% down. Kemudian bandingkan data dengan industri saat ini. Ya, kalau kita bersaing di bidang industri beras, ya kita lihatlah industri atau pabrik sebelah di mana dia naikin harga jualnya nggak. Kita bandingkan data penjualan dengan data penjualan perusahaan lain yang bidangnya sejenis. Ya, kita dapat perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan. Kemudian konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan. Supaya peroleh feedback yang harga untuk informasikan sales budget kita,
ada baiknya konsultasi dengan tim penjualan dan pelanggan. Karena tim penjualan ini langsung interaksi juga dengan pelanggan, jadi mereka tahu pelanggan ini perlunya apa, produk apa dengan harga apa. Orang yang menggunakan produk juga akan memiliki wawasan untuk dibagikan. Minta umpan balik dari pelanggan, bisa mempelajari kebutuhan, keinginan, dan kesulitan apa yang dialami oleh pelanggan. Kemudian menilai tren pasar saat ini. Kita sulit mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis. Apalagi karena pandemi, sales budget di 2021 dan 2022 perlu punya banyak faktor tambahan. Peristiwa terkini dapat mengaruhi pelanggan yang paling loyal ya. Kalau sedang dalam krisis ekonomi, orang yang biasanya rutin belanja ini bisa aja jumlahnya dikurangi atau dia ganti ke produk substitusi. Kemudian buat anggaran penjualan. Setelah kita lakukan 6 tahapan tadi, kita buat anggaran, kita pakai bottom up ya, berarti dari bawah ke atas. Ini bahwa setiap kepala divisi bertanggung jawab menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Kemudian data ini diberikan ke divisi penjualan yang akan menyelesaikan sales budget. Nah, sales budget ini kan nggak langsung disetujui juga, pasti harus direvisi dulu oleh direktur. Nah, kemudian ada politik harga dalam anggaran penjualan. Ini studi kasus ya. Sebuah perusahaan berharap menjual 14.000 unit produknya dengan harga Rp10 per unit. Biaya 30 ribunya fix, 56 ribunya variabel. Akhir-akhir ini perkiraan target tidak tercapai. Ada tiga pilihan yang harus dihadapi manajemen. Pertama, mempertahankan apa yang direncanakan sesuai dengan data di soal. Yang kedua, kita naikin harga 10% tapi volume turun 10%. Yang ketiga sebaliknya, kita naikin volume 10% tapi harga turun 10%. Nah, ini solusinya. Nah, biar lebih gampang, kita coba pakai Excel aja. Ini kondisi pertama, 14.000 unit, harga Rp10, berarti penjualannya segini. Biayanya tetap 30 ribu, biaya variabelnya 56 ribu itu datangnya dari 14.000 kali Rp4. Jadi biaya variabelnya adalah Rp4 per unit. Karena dari soal kan sudah tertulis ini. 56 ribu bersifat variabel untuk 14.000 unit produksi. Berarti Rp4 ya, makanya 14.000 dikali 4. Total biaya 86.000, maka labanya 140 kurang 86, dapatnya ini 54.000. Solusi yang kedua, penjualan volume turun 10%, berarti 14.000 kan 1.400 kita kurangi. Harga naikin 10%, berarti 10% dari Rp10 kan Rp1. Nah, penjualan jadi 138.600, biaya tetapnya sama, biaya variabel kan Rp4 tetap. Total biaya 84.400, labanya jadi 58.200. Nah, alternatif ketiga, kita naikin produksi, naikin penjualan 10%, berarti tambah 1.400, tapi kita turunin harga. Jadinya 10 kurang 1. Penjualannya jadinya 138.600. Biaya tetapnya 30.000, biaya variabelnya kali 4 dari jumlah unitnya, volumenya. Total biaya jadi 91.600, labanya dikurangi jadi 47.000. Dari ketiga alternatif ini, kita bagus naikin. Nah, kita naikin harga tapi turunin volume, keuntungan kita jadi lebih besar, 58.200. Jadi mempertahankan rencana kenaikan harga 10% karena memberikan laba terbesar. Nah, jadi kesimpulan dari materi penganggaran penjualan, kalau anggaran penjualan ini ada rencana kerja di perusahaan masa datang sebagai dasar untuk membuat anggaran lainnya. Kemudian manfaat anggarannya salah satunya mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan masa depan. Tujuannya untuk merencanakan tingkat penjualan dan kegunaannya sebagai pedoman. Komponen pokok dalam penyusunnya ada
tujuan dan strategi, ada forecast, kemudian ada anggaran promosi juga nanti ya. Kemudian faktor-faktor sebagai bahan pertimbangan, ada karakteristik pasar, kemampuan finansial, personalia, dimensi waktu. Cara membuatnya ada 7, mulai dari milih periode sampai kita membuat anggaran dengan pendekatan bottom up. Nah, ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang dapat memperdalam pemahaman tentang anggaran penjualan. Nah, jadi semoga materi tentang anggaran penjualan ini dapat dipahami dengan baik.